Ya teman-teman, kita dapat minta PC All-in-One mereknya HP. Ini kita dikasih minta oleh salah satu software house di Denpasar ya, namanya Bambu Media. Kita dikasih ini untuk ngoprek bebas gitu katanya. Mantap nih, mantap. Kita coba ya. Ini kita nggak tahu nyala apa enggaknya. Tipenya adalah MS 200 teman-teman. Mereknya HP. Ini masih plastikan. Wah, masih plastikan. Nah, karena di sini saya dapat tanpa adaptor, jadi kita akan coba untuk menyalakannya ya. Pakai adaptor di sini. Coba kita rebahin dulu. Nah, kalau kita perhatikan speknya di sini ya. Adaptor yang kita perlukan adalah 19 volt. Ya, 19 volt sekiranya ada 4,7 ampere ya. 19 volt 4,7 ampere. Atau kalau 18 volt itu 6 ampere. Oke, cukup besar ampernya. Dan di sini menggunakan konektor DC yang ada jarumnya. Itu kayak laptop adaptor laptop compact zaman dulu ya. Kalau ada yang masih ingat, ada laptop mereknya compact. Itu dia pakai jarum ya. Nah, karena di sini saya nggak punya adaptor seperti itu, mungkin kita akan coba suntikin jarum di sini kayak gitu ya. Terus di pinggirnya adalah grounding atau negatif. Terus kita nyalain pakai adaptor di sini. Nah, power supply di sini itu dia sumbernya 24 volt 10 ampere. Jadi bisalah kita setel dia di 19 ya. Masih bisa. Ya, oke, 19 cukup. Dan nanti jarumnya itu akan saya jepit pakai jepit buaya ini. 19 volt ya. Oh ya, ampernya gedein dulu nih. Oke. Ini teman-teman ya, jarum positif kita jepit di sini. Nah, karena di sini sangat susah untuk naruh dua jarum di sini ya, takutnya dia konslet. Kita akan ambil grounding langsung dari konektor USB di sini ya. Kita pakai USB. Kayak gini misalkan. Ini USB saya colokin di sini. Sorry. Nih kayak gini. Nah, badannya ini adalah groundingnya gitu. Saya akan langsung jepit negatif. Ini biasanya keluar percikan api ya. Gak naik ampere teman-teman. Coba kita pencet tombol powernya. Mana lagi tombol powernya sini? Tombol powernya mana ini? Gak ada tombol power ya. Oh, ini di depan. Gak mau nyala teman-teman. Apa ini USB-nya nggak ada groundingnya, nggak nyambung mungkin body ini dengan body itu ya. Atau mungkin terminal konektor adaptornya di sini dia ada 3 terminal ya. Paling pinggir itu ground, terus di lingkaran yang di tengah itu adalah positif, dan lubang yang paling tengah itu adalah ID. Bisa jadi kayak gitu. Saya nggak tahu juga ya. Jadi terpaksa saya harus bongkar dulu PC All-in-One ini untuk cari tahu. Wah, kita dapat lisensi orinya Windows 7 Home. Ya teman-teman, ternyata memang benar ya. Lubang ini itu dia mungkin ID, dan ternyata di lingkaran luarnya itu adalah yang positif. Nah, jadi karena saya nggak punya konektor seperti itu, gampang aja. Kita tinggal jumper aja nanti ke bagian fuse di sini. Ini ada fuse nih. 10 ampere. Kita langsung aja jumper positifnya ke sana gitu ya.
Dan negatifnya karena ini sudah kebuka, saya tinggal cantol aja ke bagian bodi dari USB di sini atau di mana aja gitu ya. Nah, ini dia bagian dalamnya teman-teman ya. Saya harap sih kipasnya masih berfungsi. Karena PC All-in-One yang ini, yang Lenovo nih, itu ini udah parah banget. Kipasnya tuh sampai saya modif itu. Jadi kayak gini teman-teman ya. Ini fuse, body ya. Dan kita tinggal nyalain aja nih. Kita lihat ampernya naik nggak? Belum naik. Kita pencet tombol power coba. Naik ampernya teman-teman. Dan kita coba lihat PC-nya. Apakah menyala? Nyala teman-teman. Lihat ya. Nyala, tapi gambarnya rusak ya. Oke. Jadi PC All-in-One ini sebenarnya nyala. Gambar tidak bergaris. Tapi dia rusak karena polarisernya ini ya. Ini polarisernya yang keriput nih. Coba saya perbaikin dulu posisinya. Nah, kayak gini teman-teman ya, maksudnya dia tuh keriput layar luarnya ya, sehingga gambarnya menjadi nggak jelas itu. Beda dengan monitor ini kan dia jelas gambarnya gitu ya. Kalau yang ini dia polarisernya rusak ini. Kita tinggal beliin polariser aja. Tapi tentunya untuk ganti polariser ini saya harus tetap bongkar layarnya ini. Bongkar layarnya ini ya. Bongkar layarnya ini ya berarti saya bongkar semua mesin ini gitu teman. Dia bekerja di arusnya 1,5, tapi tadi pada saat startup dia naik di 2, sekian ya. Nah, ini udah naik lagi nih. Kayak gitu teman-teman. Coba kita periksa panas nggak? Hangat. Hangat ya. Siripnya nih bengkok sedikit. Aman teman-teman. Wah, ini nanti pakai PC buat ngetik lumayan lah ya. Kita upgrade nanti RAM-nya. Ini 2 ampere 2 GB jadi 4 GB. Mungkin kita beliin yang 8 GB aja ya. Terus kita install Linux aja nanti ini. Kita bisa buat ini sebagai NAS atau mungkin server MQTT nanti ya. Ada speakernya ya. Lumayan teman-teman ya. Ya, ini nanti kita perbaikin layarnya ya. Dan kita masih ada lagi. Ini kayak gini nih. Polarisernya ini. Ini harus kita ganti ya. Semuanya gitu. Nah, itu karena dia kepanasan teman-teman ya. Kayak gini dia. All-in-One 18 inch. Oke. Dan ini prosesornya AMD Athlon. Ya lumayan lah ya. Semuanya sama tanpa adaptor. Oke, kita perbaiki satu persatu aja dulu ya. Soalnya kalau polarizer, saya ada nih polarizer TV. Ini saya beli di online. Polarizer TV 24 inch. Nah, ini dia. 24 inch kan masih di atas 18 ya. Berarti bisa lah pakai. Nah, ini dia kalau LCD-nya udah dipisahin ya. Ini mainboardnya. Dan ini LCD-nya. Nih, lihat. Dia keriput kayak gini kan. Ini cara ngilangin, jangan pakai cutter yang karatan kayak gini ya. Cara ngilanginnya biasanya saya kupasin pakai cutter gitu. Ini tapi cutter yang bagus ya, jangan pakai cutter yang jelek kayak gini.
Nah ini kayak begini, dia ngelupas dia teman-teman, coba lihat. Nih. Tuh, tuh, dia ngelupas, dan kita tinggal bersihin aja gitu. Tuh kayak gini. Sorry. Nah, nih. Ini agak bau ya, karena ada cairan-cairannya gitu. Nah, ini harus dikupasin semua, terus diganti polarisernya gitu. Jangan salah teman-teman ya. Banyak yang ngira bahwa ini kayak stiker ribbon untuk motor, itu bukan ya. Beda, ini polarizer. Soalnya ada waktu ini teman yang bawa ke tempat saya udah ganti stikernya, tapi gambarnya kok malah putih. Jadi beda teman-teman ya. Tuh, ini ada cairannya nih. Jadi ini bukan stiker biasa ya, tapi ini adalah polarizer namanya. Oke, ini saya kupasin dulu. Nanti kita lanjut di video berikutnya ya. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya, berhasil atau enggak. Ya kalau nggak berhasil juga nggak apa-apa, karena nanti layarnya kita bisa akalin, kita bisa tambahin LCD baru nanti. Kalau ini kan masih LCD ya, bukan LED. Dia pakai inverter gini sini. Masih pakai CFL dia lampunya, bukan LED ya. Fluorescent. Oke,